Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Afla Zakir Rahman, uh, mahasiswa Prodi D3 Bahasa Mandarin Universitas Jenderal Sudirman. Hari ini saya akan membahas peran vital kita begitu ya sebagai mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai fundamental bangsa, yang mana ini akan menjadi fondasi utama bagi ketahanan nasional Indonesia. Kita masuk ke bagian yang pertama, peran aktif dan kasus tren. Sebelum itu, untuk mengembalikan ingatan kita terkait bangsa, negara, dan sistem kenegaraan, penting kita untuk membahas hal tersebut gitu ya. Kita mulai dari pengertian bangsa sendiri. Bangsa yaitu kesamaan identitas sosial, budaya, dan emosi kolektif yang mana sifatnya yaitu sosiologis atau kultural. Secara unsur mereka bangsa ini terdiri dari rakyat dengan kesamaan identitas dan cita-cita. Lalu untuk negara sendiri yaitu organisasi politik formal yang berdaulat, bersifat yuridis, hukum, dan politik yang terdiri dari unsur rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan gitu. Untuk sistem kenegaraan yaitu struktur, mekanisme, dan prinsip penyelenggaraan keputusan negara, yang mana unsurnya yaitu konstitusi, lembaga-lembaga negara, dan aturan main di negara tersebut. Tiga hal tersebut diikat oleh 4 konsensus dasar negara kita yang mana terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari keempatnya, saya memilih fokus pada nilai persatuan Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ini menjadi kunci saat bangsa menghadapi sebuah tantangan. Peran aktif saya sebagai mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai ini adalah melalui inisiatif kolaborasi dan aksi kemanusiaan. Begitu. Saya aktif dalam unit kegiatan mahasiswa AIESEC yang mana kami membangun kesadaran masif melalui campaign yang dibuat member atau anggotanya dan menjadi jembatan solidaritas untuk mengangkat isu yang sedang terjadi dan butuh ditangani. Yang mana hal ini juga sangat relevan dengan kasus yang sedang tren saat ini, yaitu musibah banjir besar di berbagai wilayah di Sumatera begitu. Tragedi ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ujian bagi persatuan dan kepedulian kita sebagai bangsa. Selanjutnya sebagai mahasiswa juga saya berperan aktif menjadi agen gitu ya untuk membangun kesadaran yang masif melalui penyebaran campaign seperti yang tadi disebutkan. Kami juga menyuarakan pentingnya gotong royong nasional baik dalam penggalangan dana, penyaluran bantuan logistik hingga advokasi kebijakan untuk mencegah bencana serupa sebagai perwujudan nyata dari nilai persatuan Indonesia begitu ya. Untuk bagian kedua sendiri yaitu tentang hubungan warga negara dan negara. Peran aktif tadi dikaitkan erat dengan konsensus negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI gitu ya. Bencana di satu daerah adalah tanggung jawab seluruh bangsa. Ketika kita menjalankan hak untuk bersuara menuntut pengelolaan lingkungan yang baik dan pemenuhan penanganan bencana yang layak dari pemerintah, sudah barang tentu kita juga perlu memenuhi kewajiban kita untuk menjaga kelestarian alam dan membantu sesama. Dimulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan, yaitu tidak menjadi tone deaf begitu ya, atau berbagi materi semampu kita. Yang mana hal ini mengisyaratkan kita sedang membangun hubungan yang konstruktif antara warga negara dan negara. Latar belakang inisiatif ini adalah realitas bahwa kita adalah satu kesatuan teritorial, yaitu NKRI. Masalahnya adalah kerusakan lingkungan, terbukti dari kasus banjir di Sumatera yang mengancam kesejahteraan dan kelayakan hidup masyarakat di sana. Solusi yang saya tawarkan selain tadi begitu ya adalah aksi mahasiswa sebagai agen solidaritas, dan salah satu tindak preventifnya yaitu sebagai pelopor konservasi, setidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Ketiga elemen ini saling selaras dan menguatkan, menunjukkan konstruksi kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Untuk bagian ketiga, solusi pada 4 situasi terkait ketahanan nasional begitu ya. Salah satunya, peran mahasiswa dalam menjaga ketahanan nasional harus mencakup berbagai aspek,
Berikut adalah solusi dari mungkin 4 gitu ya, 4 isu tentang ketahanan nasional. Yang pertama itu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Sebagai mahasiswa kita berperan sebagai kontrol sosial dan inisiator startup sosial berbasis komunitas, menggalang dana, melakukan pendampingan UMKM, dan menjadi jembatan komunikasi antar warga rentan dan pemerintah. Lagi-lagi jembatan komunikasi ya. Lalu ada ancaman ideologi transnasional atau radikalisme. Kita aktif menguatkan narasi moderasi beragama dan nasionalisme inklusif di kampus, mengadakan kegiatan soft counter naratif melalui media kreatif dan diskusi kritis begitu ya, berlandaskan Pancasila. Selanjutnya ada kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang erat dengan kasus tadi begitu ya. Kita harus menggalakkan kebijakan green campus gitu ya, dan advokat pelestarian, yang mana kita dapat menuntut penegakan hukum yang tegas bagi pelaku illegal logging dan polusi atau penebangan liar gitu ya. Bergeser tentang hoax, kita harus gitu ya menjadi agen fact checking, yang mana kita harus selalu mengecek ulang begitu informasi yang disebarkan dan menjadi sumber informasi terpercaya yang mengedepankan data dan etika bermedia. Sebagai penutup, dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ini, kita sebagai mahasiswa tidak hanya dalam kutip lulus secara akademik, tetapi juga lulus sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lalu mari bersama-sama menjadi agen perubahan yang positif bagi bangsa. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pemenuhan begitu ya tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.